pagi menjelang siang. Untuk kita semua izin melanjutkan rangkaian acara kita, Pak Sekdes, Pak Didi, Bapak Ibu yang lain. Kalau tadi kita mungkin mendiskusikan terkait dengan penguatan kelembagaan. Nah ini kita juga nanti mungkin lebih banyak diskusi juga ini, apalagi cuma pengantar gitu. Kita membicarakan sebenarnya tadi juga sudah beberapa dibahas, kemudian tadi disampaikan bahwa mungkin misalnya struktur organisasinya sederhana dulu, gitu. Nanti kalau butuh baru nambah operasi. Nah, di roadmap itu kan nanti kita taruh di situ kapan kita mau ada operasinya, yang tentu menyesuaikan ya. Mulai butuh operasi itu kalau seperti apa? Misalkan bumdesnya udah jadi usahanya udah jalan dan menguntungkan. Nah terus apa? Menguntungkan itu apa? Selesai kan? Enggak. Kalau punya usaha atau mulai untung itu kan berarti apa? Sudah mulai punya uang. Nah terus biasanya kalau usaha itu kata kuncinya itu ada berkelanjutannya. Harapannya kan terus tumbuh semakin besar manfaatannya gitu ya. Tadi juga dapat cerita yang di itu belakangnya itu ada saya lupa namanya punya bumdes itu karyawannya itu udah 25. Nah harapannya kan itu ya bukit kebun kan, harapannya kan seperti itu. Nah di roadmap ini nanti kita taruh rencana kita gitu ya. Terus tadi misalnya sudah mulai mengumpulkan, terus mau ekspansi kemana lagi, mau kayak unit usaha apa lagi, termasuk nggak hanya soal berapa gitu, belum sebenarnya nanti bisa punya pendapatan berapa gitu kan. Nah biar bisa punya pendapatan seberapa nanti misalnya butuh pembiayaannya berapa, butuh modalnya berapa, itu kan juga harus direncanakan. Jangan sampai kita punya impian khususnya punya omset miliar tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. Ini yang coba kita diskusikan, mulai dari harapannya dari bumdes ini apa. Itu kan yang menjadi kalau di organisasi itu visinya. Kita ingin bumdes ini menjadi seperti apa, harapannya bisa menghasilkan apa. Terus nanti kita gali cara-caranya. Kemudian nanti kita lihat potensi yang ada, peluangnya, tantangan, kekurangan yang harus dibenahi. Kemudian setelah itu kita identifikasi, kita tentukan langkah-langkahnya untuk menyiapkan semua itu tadi ke dalam roadmap, termasuk tahapan-tahapannya. Mungkin kan kita biasanya mulai kalau yang namanya usaha itu mulai dari yang pasti-pasti dulu supaya ada pemasukan rutinnya bisa buat operasional dulu jalan dulu dengan lancar. Jangan misalnya belum pasti kita mau mengembangkan sesuatu yang belum tahu kira-kira nanti yang minatnya banyak atau tidak, padahal di situ sudah butuh tenaga kerja banyak, nanti malah nggak kuat bayar. Bukan lagi terkait dengan keberbahagiaan juga ya Pak Akhiri ya. Nah itu kita perlu rencanakan, kita lihat dari potensi. Nah mungkin itu tadi sedikit pengantarnya, nanti kita diskusikan. Ini ada sedikit pengantar juga melalui paparan ini ya. Jadi kalau kita lihat apa yang di pemerintahan kita ini, di Indonesia ini kan saat ini kan yang banyak keluar itu kan desa pembangunan desa kemudian juga banyak dibahas. Jadi memang PPKM aja level mikro itu desa. Jadi desa ini semakin penting perannya. Nah, kemudian juga desa sendiri juga merupakan unit pemerintahan terkecil yang ada ya, karena setelah itu kan sudah bukan unit pemerintahan ya. Sehingga memang yang paling memahami kondisi di desa itu ya pemerintah desa. Nah, sehingga harapannya dapat lebih memahami sumber daya apa, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang menjadi dasar. Itu tadi kenapa bisa menjadi uji coba pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian
BUMDes ini kan kalau kita lihat di tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Jadi memang tadi tujuannya kita lihat bagaimana meningkatkan perekonomian desa sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu juga akan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Tapi juga di sini ada kata kuncinya meningkatkan usaha masyarakat. Berarti memang harus bersinergi, bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, terutama yang memiliki potensi usaha tadi. Misalnya kalau di sini tadi yang saya tangkap tadi dari penderes bisa dikembangkan, nanti bisa cari strateginya. Kemudian ada potensi desa wisata, ada potensi desa budaya, kemudian juga aset-aset desa yang bisa dimanfaatkan terutama untuk kegiatan olahraga itu juga ada. Nah ini harapannya bisa meningkatkan ya. Jadi bukan hanya ada, tapi kan harapannya meningkat. Dan tujuan-tujuan yang lainnya seperti ya karena yang bisa berusaha itu tadi BUMDes ya, pemerintah desa itu kan tidak bisa melakukan kegiatan usaha, sehingga nanti apabila ada kerjasama usaha ya yang mewakili desa itu ya BUMDesnya. Makanya tadi BUMDes itu boleh punya operasi, boleh punya PT. BUMDesnya sendiri kan nggak boleh jadi PT, tapi boleh punya PT. Kan? PT sendiri kan berarti PT itu syaratnya harus lebih dari satu pihak, minimal dua. Oh, itu kan berarti ada kerjasama. Nah, itu bisa dilakukan. Entah nanti kerjasamanya dengan masyarakat sendiri atau ada misalkan ada investor dari luar yang menggunakan di desa, nah itu juga lewat BUMDes. Kemudian juga kita akan meluas dan jaringan pasar yang untuk kebutuhan layanan warga. Nah ini yang penting juga. Jadi ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi di desa. Ini kalau memang ada potensi usahanya di situ, ya harapannya yang muncul juga nanti lewat BUMDes. Kemudian tadi kalau memang bisa berjalan lancar, nanti bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, pendapatan, terutama pendapatan desa. Nah ini ringkasannya tadi ya, BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Sudah ada 18.000 BUMDes di Indonesia, ya, banyak yang memang ya kalau satu desa satu akan ada BUMDes. Nah problemnya itu tadi, ya, ternyata sudah 27.000, nah, hanya 10% ternyata BUMDes yang ada. Makanya supaya kita tidak termasuk dari 90% yang tidak aktif ini, kita harus membuat rencana-rencana. Ini juga ada contoh 50 BUMDes yang penghasilannya mencapai 500 juta tahun. Yang paling ini beberapa yang sukses itu model bisnisnya ada yang bisnis sosial, ada yang pengelolaan sampah, irigasi, listrik desa. Waktu ini listrik sudah ada ya yang perlu lewat BUMDes. Kemudian kita wisata itu juga banyak di banyak tempat. Kemudian pengolahan hasil hubungan desa ini juga ada banyak contoh suksesnya. Ada perdagangan, ada jasanya termasuk mungkin di sini jasa tempat pinjam tadi ya. Tapi tempat pinjam itu juga perlu diingat, jangan sampai ada jasa tempat pinjam yang ada hanya yang pinjam, nggak ada yang simpan itu kan. Semuanya pengen ada simpan pinjam, tapi semuanya pengennya pinjam kasih simpan nanti ada pendanaan. Nah ini kalau kita lihat contohnya, kalau kita ingin pengelolaan yang baik ya kita membuat pengelolaan yang ada di perusahaan gitu ya. Nah perusahaan itu biasanya punya rencana strategis. Misalnya kalau perusahaan perusahaan pabrik misalnya itu. Pabrik itu kan jelas yang produksi apa,
berapa banyak, buat kemana. Nanti kalau sudah tercapai targetnya, itu nggak berhenti, tapi mulai mikir baru pabrik apa lagi. Kapan mulai bangunnya itu ada ukurannya. Kalau omsetnya udah sekian, bukan pabrik lagi produk baru, bukan lagi ternyata produksinya banyak. Nah, terus misalnya dibikin perusahaan sendiri, dia jadi produk company dan seterusnya. Itu ada rencana-rencananya. Cuman memang pasti akan disesuaikan dengan kondisi. Kita juga nanti ketika merencanakan, rencananya mau bikin misalnya usahanya yang rumah makan atau restoran. Nah itu kan juga perlu dipikirkan. Sekarang itu yang lagi ngetren itu jualan makanan apa? Atau jangan-jangan ngetren tapi ternyata saking-sakingnya berjualan yang sama semua, sehingga walaupun ngetren kalau kita jualan yang sama sulit bersaingnya. Apakah ada sesuatu yang beda yang bisa ditawarkan? Misalnya itu kan nanti juga perlu kita pikirkan. Nah, jadi nanti tim saya, Pak Elton ini nanti rencananya akan membantu menyusunkan roadmap atau perencanaan untuk UGM. Tapi tentu saja kan kita perlu mendapatkan masukan dari Bapak Ibu yang ada di sini terkait dengan apa yang nanti akan kita rencanakan, kondisinya seperti apa, harapan-harapannya seperti apa, sehingga ketika nanti budgetnya setelah ini berjalan, itu arahnya itu ada pedomannya, mau dibawa kemana itu ada, ya terus bingung, karena kadang-kadang kalau ada berjalan itu terjebak rutinitas yang ngurusi lapangan, terus itu terus tidak sempat mengembangkan yang lain, itu juga perlu kita ingat. Nah, di sini kalau kita yang ada di tender yang satu itu penyusunan roadmap pengembangan usaha BUMDes. Nah, roadmap itu apa sih? Roadmap itu proses yang kita lakukan untuk mendefinisikan tujuan organisasi. Jadi tadi harapan-harapan dari BUMDes itu apa, bagaimana melaksanakannya, itu kita tuangkan dalam roadmap ini. Di dalam roadmap ini nanti ada strategi-strategi yang kita susun berdasarkan tadi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Kemudian nanti kita bagi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu ya. Nanti jadi harapannya tahun pertama ngapain dulu, tahun kedua ngapain dulu. Jadi nanti kita itu jalan itu udah punya apa, tahun depan kita siap-siap begini. Soalnya tahun ketiga mau mulai punya operasi, berarti tahun kedua kita harus tahu juga udah mulai nyiapin persyaratan-persyaratannya. Nanti akan dituangkan dalam roadmap, sehingga harapannya roadmap ini nanti bisa menjadi pegangan. Nah, tujuan kegiatan pengabdian ini antara roadmap adalah meningkatkan kesadaran pentingnya pekerjaan masa depan bagi masyarakat, terutama dalam pengelolaan BUMDes, mengajak masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan. Jadi ikut berpikir dalam merencanakan masa depannya seperti apa. Kemudian nanti di roadmap itu kita juga merumuskan juga bagaimana penggunaan SDA yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi. Kemudian manfaatan yang mulai dari lahan, aset, dan lain sebagainya. Manfaatnya nanti kita punya pedoman untuk pengelolaan jangka panjang. Kemudian di sini juga kalau misalnya ada kendala yang kira-kira ke depan akan muncul, bisa kita identifikasi lebih awal, sehingga dalam roadmap itu bisa kita rumuskan dulu nanti bagaimana cara menghadapi masalah yang kita prediksi akan muncul itu. Kemudian juga menguraikan kebutuhan masyarakat dan kelompok yang pemanfaat menerima manfaatnya. Kemudian nanti terkait dengan rencana infrastruktur yang dibutuhkan apa untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Kemudian nanti kalau ada ide-ide usulan usaha, kita nilai pelayanannya.
Kemudian apabila ada rencana pengembangan usaha, berapa beban biayanya, bagaimana memenuhinya, tahapannya, pembiayaannya seperti apa. Kemudian kita lihat sekarang kita itu punya kemampuan berapa, terus yang mau kita prioritaskan yang mana itu kita, sehingga nanti dalam pengelolaan bisnis itu kita efisien dan efektif. Nah ini tadi tahapan perencanaannya kan menentukan lokasi organisasi, tapi sudah didiskusikan dengan Pak John terkait pelembagaan. Kemudian ini juga kita gali tujuan strategisnya, harapan-harapan dari adanya bisnis ini apa nanti. Kemudian nanti analisis SWOT, di sini kita diskusi nanti peluang-peluang, tantangan-tantangan, kekurangan-kekurangannya apa. Kemudian nanti akan kami bentukkan menjadi semacam roadmap, ada tahapan-tahapannya. Nanti mungkin kita akan ketemu sekali lagi. Jadi setelah kamu coba susunkan, kita coba sampaikan kira-kira dan masih ada masukan, saran atau revisi seperti itu. Nah kemudian ini tahapan yang pertama ini kita coba ingin menggali permasalahan, menggali informasi permasalahan maupun peluang yang ada, kemudian nanti kita bisa susun. Nah mungkin ini kita mulai diskusi. Nah mungkin nanti cara proses kita ada di mana, dan kalau progresnya sudah ada nih, aktivitas juga sudah berjalan, walaupun kondisinya mungkin yang aktif banyak baru yang responnya sudah aktif sudah aktif, kemudian nanti kita diskusikan apakah sudah sesuai target aktivitasnya atau nggak tahu karena nggak ada targetnya. Nggak ditargetkan, nggak perlu kita target. Kemudian kita tengok lagi tujuan dan harapan dari ini di awal itu apa. Kemudian nanti untuk pengembangannya yang mungkin kita pikirkan 5 tahun ke depan. Nah ini potensi, tantangan, peluang, ancaman yang ada yang bisa kita gali apa untuk kita rumuskan nanti dalam proses itu. Mungkin dari gambaran aktivitas yang ada saat ini Pak, ini mungkin kita ceritakan dulu deh. Mungkin akan kita bisa mulai diskusinya biar santai kemauan. Soalnya kita memang di sini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin awal untuk pemulaannya dari Pak Jare kalau dari desa sendiri itu Bunda, tujuan dan harapan dari desa sendiri itu seperti apa? Diinformasikan atau diceritakan. Bunda ini kan sekarang mempunyai kayak usaha. Jadi pada dasarnya memang penyelesaian berbagai pengetahuan itu kan sudah masuk. Tiga-tiganya itu sudah masuk, walaupun memang secara besarnya memang belum fantastis atau memang sesuai yang maksimalnya belum. Jadi tentunya ini tetap kalau nanti memang berkembang terkait dengan pernyataan benar nanti kan juga kita akan mengikuti. Tapi kami sampaikan sekali lagi, jadi terkait dengan kalau memang masing-masing jenis usaha ini akan berkembang secara maksimal, ini kita sebagai kota kelola ini juga akan berkembang ke sana. Kalau memang kita menentukan model berkembang, diharapkan kita juga tentunya akan mengikuti, walaupun tidak bisa dalam 1 tahun mungkin 2 tahun berikutnya. Jadi nanti kita selain mengucap kawan mendukung penuh nanti memang kalau ketiga usaha itu akan berkembang semua. Kemudian salah target tentunya nanti dari
Bumdes sendiri juga mempunyai alat praktek memaksimalkan nanti tidak itu masing-masing punya unit usaha, tapi secara kemaksimalannya nanti monggo lah secara diberikan karena kan memang kan akhir-akhir ini kan kemajuan itu menjadi indikator khusus terkait dengan kemajuan desa. Jadi secara kita itu secara pemerintah kawasan itu juga kompetisi dengan desa yang lainnya. Bumdes itu juga sebenarnya bumdes itu harus juga mengikuti terkait dengan kompetisi itu. Jadi kita itu secara pemerintah juga ini nanti berkomitmen kalau nanti memang bumdes itu akan mau berkembang bagus, kita juga harus berkomitmen nanti akan mengikuti terkait dengan jadi karena memang bumdes itu adalah usaha desa. Waktu nanti sekitar untuk menemukan kawasan dan mendorong kami dalam nanti ada sendiri itu nanti tidak mendapat ini memang harus terpacu. Pemerintah kawasan berdoa itu badan pemerintah. Jadi bumdes maupun ini juga sebenarnya harus mampu berkompetisi dengan bumdes di wilayah lain. Jadi kita tidak usah malu mengadopsi dari wilayah lain dari jalan. Jadi sebuah ilmu ataupun praktek dari yang sudah dilaksanakan di wilayah lain itu bisa kita adopsi untuk kemajuan kita. Kemudian khusus harapan kami sebetulnya di lokasi yang sudah kita buka, kami menyampaikan bahwa lingkungan komplek sekarang yang kita menamakan tanah walaupun belum maksimal secara pembangunannya itu dulu kan buat tanah yang betul-betul ya gitu ya belum bertemu hari ini itu kondisinya seperti barat kapal itu dulu rumputan tinggi bersama di subuhi sekolah terus tanaman-tanaman yang tidak beraturan itu dulu kita bermaksud ingin membuka ruang hijau untuk warga kita yang kita punya ruang yang memang untuk masyarakat kita nanti bisa beraktivitas dan ini itu nego edukasi pembelajaran dan lain sebagainya. Itu jadi kita itu punya inisiatif dulu membuka lahan itu sampai sekarang yang sudah diberkati sudah layak lah dalam arti masyarakat di sana terus menikmati lingkungan kompleks aula. Jadi ini sebenarnya harapan kami ini kan lokasi ini nanti kedepannya kan ingin kami serahkan pengelolaannya ke bumdes. Jadi ini harapan kami nanti di sana ini akan berkembang aktivitas masyarakat. Jadi ada perputaran ekonomi, ada sebuah destinasi yang memang menjadi daya tarik masyarakat dan mendatangkan masyarakat ke sana. Entah itu destinasi yang layak dikunjungi siang hari ataupun di malam hari. Jadi kalau malam hari tentunya ada harapan dekorasi malam yang bagus, kemudian memang nanti menarik pengunjung, terus tentunya nanti tidak hanya unit usaha sendiri bumdes sendiri yang bersama, tapi pada masyarakat kita yang memang jangan tahu kalau menjadi titik ramainya orang itu tentunya akan kemudian masyarakat kita yang jualan di sana. Jadi harapan kami itu sebenarnya ini alun-alun juga loh, alun-alun Wates itu juga aktivitas masyarakat itu banyak di sana dan ada perputaran ekonomi di sana. Jadi terus tema dari warung ini karena kita sudah menyediakan lokasi yang memang taman ini harapan kami itu menjadi pendukung warung yang memang harus wajib digunakan karena kita jangka panjangnya memang lokasi taman ini kita amanahkan nanti menjadi hubungan warung ini. Jadi mungkin harus mulai dipikirkan antara nyambung warungnya dengan lokasi tamannya. Jadi ini harapan kami sebenarnya ke sana. Dan mari terkait dengan prinsip nanti pengelolaannya, persediaan pengelolaannya nanti seperti apa, itu yang menjadi baik langkah awal lah. Jadi pertama itu kita menyerahkan pengelolaan lingkungan taman ini ke bumdes. Terus terkait dengan pengembangan selanjutnya, aturan bagaimana perawatannya nanti juga harus masuk di
Jadi pengembangan selanjutnya nanti menjadi pemilihan yang ada di LBI tersebut. Itu yang paling penting. Jadi mungkin harapan kami sederhana seperti itu Pak. Jadi fungsikan taman ini menjadi perputaran ekonomi masyarakat. Jadi nanti tentunya ada inspirasi dari destinasi yang memang menarik masyarakat dan mendukung warung seperti itu ya. Terus kemudian sebenarnya kami menulis pelayanan warga masyarakat terkait ini ada kasus pramudia. Untuk unit usaha butik yang sudah dilaksanakan Tadi tahun mungkin saya nambah dari Pak Jari yang langsung saja dari saya dari Bumdes. Kalau kita lihat dari diskusi itu, kalau yang dari awal posisi Bumdes sekarang rintisan rumah atau rumatan. Ya jelas kalau rintisan usia anak kita sudah berjalan. Kalau tumbuh mungkin juga, tapi kalau matang kita nggak tahu matangnya itu seperti apa. Jelas begitu. Cuma kondisi saat ini, kalau saya sampaikan bahwasanya kita punya kredit yang pertama yaitu keuangan, itu sudah berjalan dari tahun 2009. Yang dulu transformasi dari PKM ke Bumdes, sekarang ke Bumdes. Itu awalnya kan sudah keuangan. Terus alhamdulillah yang dulu awal dana dari pemerintah itu 600-an juta lebih. Sekarang sampai saat ini perkiraan aset kita sudah 1,7 M. Rata-rata per tahun kita bisa memberikan PAD ke Paluran kurang lebih sekitar 65 juta per tahunnya. Itu yang dari keuangan. Terus yang berikut kedua yaitu fotokopi memang awal baru berjalan sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Itu alhamdulillah untuk tahun yang kemarin tahun 2020 karena modal penyertaan dari pengelola sudah tidak begitu besar, tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Penyertaan waktu itu hanya 20 juta, terus kita gunakan untuk ATK dan fotokopi itu. Untuk tahun pertama kemarin baru berjalan sekitar 9 dan itu kita sudah dapat menghasilkan kurang lebih 4,8 juta. Itu ya itu dalam kurun waktu 9 tahun. Terus yang ketiga itu unit warung baru berjalan sekitar 5 bulan ini Pak, dari bulan April kemarin. Itu memang rintisan awal karena kita juga melihat potensi yang ada di sekitar kemarin. Waktu sebelum memulai jadwal itu kita sudah berdiskusi atau kita sudah berbicara dengan pihak Taiwan yang intinya karena pihak Taiwan kan sudah membangun beberapa fasilitas di situ, membuat lapangan bagus, terus ada membuat limasan, ada lapangan sejarah, juga ada lapangan kursi dan juga ada perencanaan taman di situ. Makanya kita sama pihak Taiwan berinisiatif membuat warung di situ untuk istilahnya memberikan layanan bagi yang membutuhkan kaitan dengan makan maupun minum di taman atau di kegiatan di wilayah lapangan seperti itu. Alhamdulillah walaupun belum maksimal mungkin tapi sudah berjalan kaitan dengan ini. Cuma untuk
harapannya ke depan, karena kan di situ ada beberapa aset kelurahan yang belum dimanfaatkan, seperti yang dilakukan Pak Syarif tadi. Untuk aset itu karena mau ada pelimpan pengelolaan seperti itu kan, yang jelas kita di sini sementara kita juga untuk SOP itu kan belum jalan. SOP belum ya pelimpangan, terus berita acara pelimpangan terus SOP-nya nanti ke depannya itu aturan-aturan lainnya itu kan belum ada. Itu kan makanya di sini ada pendampingan, kita butuh itu lah. Itu yang waktu dekat yang mau kita garap. Pengelolaannya tadi sebenarnya itu nanti terus pemasukannya. Ya, karena kan pihak sekarang pihak kelurahan kan sampai nomor bisanya kan lewat BUMDes. Nah itu kan makanya kita bersama dengan ada karantina, ada sebagainya, ada wisata karena di situ kan satu untuk bisa dimanfaatkan. Ya betul, dari itu semuanya itu kan saya itu kan biar nanti kita berjalan terus dengan aturan, jadi juga ada batu istilahnya itu aturan batu. Ya betul itu kan yang saat ini memang kita belum bisa. Dulu kemarin sudah pernah kita mencoba juga sama partai dengan belum. Yang jelas kedepannya nanti seandainya itu sudah berjemput lama